Halo semuanya, selamat pagi. Keluargaku dimanapun berada, kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa, tanggal 19 Agustus. Nah keluargaku, apa itu kebebasan yang sejati? Apa makna dari kemerdekaan yang sejati? Kalau kita melihat ayat yang menjadi perenungan kita di dalam minggu ini, Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, maka kita akan melihat di situ bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang sejati itu bukan berbicara tentang kebebasan melakukan segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Bukan berarti kita nggak boleh bahagia, tapi kebebasan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan kebebasan atau kemerdekaan untuk kita hidup suka-suka kita hidup tanpa aturan. Kebebasan yang dimaksudkan atau kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kita merdeka dari setiap intimidasi, dari setiap hukuman dosa, dari setiap kuasa dosa, sehingga kita bisa mempergunakan hidup kita untuk melayani Allah, untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain, untuk mempermuliakan Dia melalui kehidupan kita. Nah seringkali kita bingung melihat emang ada korelasi apa antara kebebasan secara rohani dengan kebebasan kita untuk melakukan atau bertindak di dalam dunia. Nah keluargaku dimanapun berada, ketahuilah bahwa kebebasan atau kemerdekaan secara rohani itu juga berbicara tentang pemulihan gambar diri. Ketika kita mengalami kebebasan secara rohani, kemerdekaan secara rohani, maka kita akan melihat gambar diri kita yang sempurna di dalam Kristus. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang dihukum, tapi kita melihat diri kita sebagai orang yang merdeka. Waktu kita datang kepada Allah, kita datang bukan sebagai orang yang seperti orang yang akan dibinasakan, orang yang akan dieksekusi, tapi kita datang sebagai anak-anak Allah. Nah, ketika gambar diri kita pulih di hadapan Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kemerdekaan secara rohani itu menuntun kita untuk kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kemerdekaan yang sejati itu bukan berbicara tentang sesuatu yang berpusat pada diri kita sendiri, tapi sesuatu yang berpusat kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa bedanya Pak dengan perbudakan? Sama aja toh, kalau dulu kita diperbudak untuk melakukan apa yang jahat, sekarang sama aja kita diperbudak untuk melakukan apa yang benar. Sepertinya masuk akal, tapi kalau kita mau belajar lebih dalam, kita akan mengerti begini. Ketaatan kita untuk melakukan yang jahat itu membawa hukuman bagi kita dan merusak diri kita sendiri. Tapi ketika kita menjadi hamba-hambanya Allah, dalam tanda kutip ya, kita menjadi penurut-penurut firman, kita melakukannya bukan seperti hamba dari kejahatan yang kalau tidak melakukannya, tidak melakukan dosa, kita seperti dikejar sesuatu. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka melakukan kebenaran itu bukan dikejar oleh intimidasi. Kita melakukannya bukan karena kita takut akan hukuman, tapi kita melakukannya karena kita mengenal siapa Tuhan. Kita melakukannya karena kita punya hubungan dengan Dia, dan kita melakukannya tanpa ada intimidasi di dalam hati kita. Kita didorong oleh cinta akan Tuhan. Kita didorong oleh kasih kita akan Tuhan. Karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih yang besar dari Dia. Itu bedanya. Jadi saya berdoa supaya kita betul-betul bisa memaknai kemerdekaan dengan benar. Kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Yang penting kita bahagia, tidak peduli keadaan orang lain. Tidak. Kemerdekaan yang sejati berbicara tentang rohani kita yang dibebaskan, yang dimerdekakan, yang pada akhirnya membuat kita punya kemampuan menguasai diri dan melakukan apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saya berdoa supaya setiap kita boleh mendapat satu perenungan yang baik hari ini, dan kita bisa melihat, kita mendefinisikan ulang dalam setiap pribadi kita. Apa itu kemerdekaan? Apa kebebasan menurut kita? Apa itu kemerdekaan di dalam Kristus? Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengerti kebenaran lebih lagi,
Saya berdoa supaya sepanjang hari ini setiap kita mengalami anugerah Allah, kita ditolong Tuhan, ada karya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal yang kita kerjakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.